Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina dengan NIM akhir 085 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi pertemuan 7. Yang pertama, soal bagian 1, merancang prosedur analisis. Anda melakukan identifikasi senyawa dengan struktur sebagai berikut. Tugasnya, buatlah diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC dengan metode 1. Reaksi gugus fungsi, 2. Reaksi alkaloid, 3. Spektrofotometri UV visible, 4. Spektrofotometri inframerah. Dengan catatan, berikan penjelasan penerapan GAC dengan penambahan kolom keterangan di bawah diagram alir. Jawaban pertama yaitu reaksi gugus fungsi, gugus amida yang diidentifikasi uji pelepasan NH3, yaitu dengan dimasukkan 100 mg sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 mili NaOH 10%, lalu ditempatkan lakmus merah basah pada ujung tabung reaksi. Dan yang terakhir, dipanaskan hingga lakmus menjadi biru dan tercium bau amonia. Kemudian yang selanjutnya ada gugus alkohol dengan identifikasi uji seri amonium nitrat, yaitu dimasukkan 2-3 tetes larutan sampel, kemudian ditambahkan 1 tetes NH32CeNO36. Kemudian jika hasilnya positif alkohol akan membentuk warna merah. Dan yang ketiga ada gugus ether dengan uji identifikasi reaksi oksidasi dengan KMNO4, yaitu dioksidasi zat dengan KMNO4, kemudian ditambahkan H2SO4 encer dingin. Yang terakhir dihilangkan kelebihan KMNO4 dengan asam oksalat yang kemudian akan membentuk formaldehid atau formalin. Kemudian yang kedua, reaksi alkaloid. Yang pertama ada turunan purin atau santin dengan reaksi murixit, yaitu dengan sampel ditambahkan KCiO3 dan HCl atau HNO3, lalu diuapkan campuran, kemudian diberi uap amonia ke dalam residunya, dan yang terakhir diamati perubahan warna menjadi warna ungu yang cerah. Jika terdapat warna ungu yang cerah, menandakan positif kafein dan teofilin. Kemudian yang ketiga ada spektrofotometri UV visible, yaitu analisis kualitatif untuk senyawa yang diketahui strukturnya. Dengan yang pertama ada uji identifikasi, yaitu dibandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Selanjutnya dilihat pengaruh pH terhadap spektrum sampel, kemudian dibandingkan dengan pengaruh pH terhadap spektrum larutan pembanding atau pustaka. Yang terakhir dihitung nilai absorptivitas molar atau ekstingsi spesifik dan dibandingkan dengan larutan pembanding atau pustaka. Yang kedua ada uji kemurnian dengan dibandingkan nilai A maksimum sampel dan baku pembanding, lalu senyawa yang murni akan memiliki nilai A maksimum yang sama dengan pembanding pada konsentrasi dan kondisi pengukuran yang sama. Selanjutnya, uji ini dilakukan sebagai uji pendahuluan dan harus dilanjutkan dengan uji kemurnian. Kemurnian lain seperti titik leleh, KLT, KCKT, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya, prosedur percobaan dilakukan penimbangan dan pengenceran sesuai hasil perhitungan pada tugas belum praktikum nomor 4 menggunakan pelarut yang cocok menurut literatur. Kemudian diukur serapan larutan tersebut pada daerah panjang gelombang 200-400 nanometer. Grafik yang menunjukkan hubungan antara panjang gelombang dan nilai serapan disebut spektrum serapan atau UV. Lalu panjang gelombang yang memberikan nilai serapan tertinggi disebut panjang gelombang maksimum. Dan yang terakhir dibandingkan bentuk spektrum dan nilai panjang gelombang maksimum senyawa sampel dengan spektrum dari literatur dan buat kesimpulan. Dan yang terakhir ada spektrofotometri inframerah, yaitu dilakukan preparasi sampel dengan cara dihaluskan sedikit KBR sampai halus, ditambahkan seujung spatula sampel garu sampai campuran halus dan homogen. Lalu sampel yang telah disiapkan ditentukan spektrumnya dengan
spektrofotometer inframerah. Kemudian dibandingkan hasil spektrum inframerah sampel hasil percobaan dengan spektrum yang terdapat pada literatur dan prediksikan gugus utama senyawa tersebut disimpulkan. Kemudian ada penerapan GAC dari keempat metode tersebut. Yang pertama, memilih pelarut yang lebih aman dan tidak toksik serta ramah lingkungan atau green solvent. Yang kedua, melakukan analisis dalam skala lebih kecil atau miniaturisasi. Yang ketiga, melakukan metode instrumental sebagai alternatif metode analisis sehingga dapat mengurangi pemakaian reaksi yang mencemari lingkungan atau analisis alkaloid. Dan yang keempat, penyelesaian tumpang tindih dengan chemometry atau spektrofotometri UV visible. Selanjutnya soal bagian 2 nomor 1 yaitu interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Nomor 1, Anda apoteker QC di industri farmasi Unjani Pharmaceutical ingin memastikan mutu bahan baku asam benzoat. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur sampel dilarutkan dengan etanol dan dilakukan pengenceran hingga diperoleh konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian dilakukan pengenceran dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Yang pertama, jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas. Dan yang kedua, berikan tanggapan dan kesimpulan saudara apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut. Jawaban yang nomor pertama, secara umum prinsip dasar analisis kualitatif senyawa yang diketahui strukturnya adalah dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan pembanding pustaka. Yang kedua, tanggapan dan kesimpulan apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut, yaitu analisis perbandingan data. Yang pertama, panjang gelombang maksimum, yaitu sampel menunjukkan puncak utama pada 230,00 nanometer dan puncak sekunder yang kecil pada 273,80 nanometer. Baku pembandingnya menunjukkan 230 nanometer dan 274 nanometer. Kemudian posisi puncak serapan antara sampel dan baku sangat konsisten, selisih hanya 0,2 nanometer pada puncak kedua yang masih masuk dalam batas toleransi alat. Kedua spektrum menunjukkan bentuk kurva yang serupa, yaitu adanya serapan kuat di area 230 nanometer dan serapan yang jauh lebih lemah atau bahu spektrumnya di area 270-280 nanometer. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perbandingan profil spektrum dan nilai panjang gelombang maksimum yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah benar asam benzoat dan memenuhi syarat identifikasi secara kualitatif menggunakan metode spektrofotometri UV visible karena menunjukkan karakteristik yang identik dengan baku pembanding dalam pelarut etanol. Selanjutnya soal bagian 2 nomor 2, yaitu Anda sedang melakukan analisis bahan kimia obat yang mungkin ditambahkan ke dalam produk jamu Asmagon. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur jamu diekstraksi dengan pelarut metanol, ekstraknya kemudian di ekstra cair-cair dengan kloroform, dikristalisasi hingga diperoleh isolat murni. Isolat murni ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian dilarutkan dengan metanol hingga 50 ml, dipipet sebanyak 1 ml, diencerkan hingga 10 ml, lalu dilakukan pengenceran kedua dengan cara 1 ml Hp ke 1 diencerkan hingga 10 ml. Hasil pengenceran diukur dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200-400 nanometer dengan panjang sel 1 cm, diperoleh spektrum sebagai berikut. Dari hasil MS diperoleh BM senyawa 198, sedangkan dari hasil spektra UV visible diperoleh nilai maksimum 274,7 nanometer dengan
A maksimum 0,5. Berapakah nilai maksimal senyawa tersebut? Transisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat didapat dari nilai maksimum? Untuk hasil perhitungan keseluruhan hasilnya 9.900. Jawaban selanjutnya, transisi elektronik dan gugus fungsi. Nilai maksimum 274,7 nanometer dan E maksimum 9.900. Yang pertama, transisi elektronik, nilai E yang besar di atas 1000 mendekati 10 pangkat 4 pada panjang gelombang lebih dari 200 nanometer. Transisi ini umumnya terjadi pada sistem yang memiliki ikatan terkonjugasi. Yang kedua ada dugaan gugus fungsi. Yang pertama sistem terkonjugasi, adanya ikatan rangkap karbon-karbon atau karbon nitrogen yang terkonjugasi. Yang kedua kromofor, kemungkinan besar berupa cincin aromatik atau heterosiklik aromatik yang mengandung gugus karbonil. Yang ketiga, dengan identifikasi senyawa mengingat sampel asmogen untuk asma dengan BM 198, senyawa ini kemungkinan besar teofilin monohidrat. Selanjutnya, soal bagian 2 nomor 3, seorang apoteker QC sedang melakukan analisis bahan baku kloramfenikol. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Berikut adalah jawaban soal bagian 2 nomor 3, yang dimana salah satu contohnya adalah pemeriksaan organoleptik. Pada hasil pengujian, serbuk itu hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Kemudian pada literatur, serbuk hablur berbentuk jarum atau lempeng, memanjang, berwarna putih hingga kelabu atau putih kekuningan. Yang larut praktis netral terhadap lakmus. Jawaban selanjutnya, salah satu contohnya itu ada jarak lebur dari hasil pengujian itu 150 derajat sampai 151 derajat Celcius. Sedangkan pada literatur itu antara 149 derajat dan 159 derajat Celcius. Keterangannya murni. Sesuai referensi Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 905. Kesimpulan dari jawaban atau data soal bagian 2 nomor 3 adalah berdasarkan pengujian dan literatur, senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung kloramfenikol. Selanjutnya soal bagian 2 nomor 4, seorang peneliti sedang melakukan analisis struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Untuk jawaban pertanyaan soal bagian 2 nomor 4, salah satu contohnya pemeriksaan organoleptik. Hasil pengujian serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Sedangkan pada literatur serbuk hablur putih tidak berbau dan sedikit rasa pahit. Selanjutnya, spektrum UV menghasilkan nilai maksimum 243. Kesimpulan dari jawaban di atas adalah hasil analisis diduga senyawa memiliki gugus fenol dan amida. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.